Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa hadir kembali untuk menemani para penonton dari channel YouTube Total Quality Indonesia untuk meng-sharingkan success story dan kisah-kisah inspiratif bagi para penonton setia. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia, silakan bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, proses membangun suatu perusahaan bukanlah hal yang mudah, apalagi suatu perusahaan media radio. Tentu diperlukan adanya passion yang luar biasa, konsistensi yang luar biasa. Radio Meta Solo FM adalah radio yang telah lama eksis di Jawa Tengah dan memiliki tempat tersendiri di telinga pendengarnya. Nah, narasumber kita kali ini akan membagikan kisah inspiratif bagaimana Radio Solo Meta FM dibentuk, dan beliau merupakan founder dan komisaris utama dari Radio Meta Solo FM. Mari kita sambut Bapak Sumartono Hadinoto. Halo Pak Sumartono. Halo juga, selamat pagi. Iya Pak. Nah, gimana kabarnya Pak Sumartono? Sehat? Sehat, terima kasih. Saling mendoakan harus sehat dan terberkati. Luar biasa. Ya, tetap semangat ini ya. Kalau ketemu Pak Sumartono mesti bawaannya semangat terus ini. Amin. Baik, nah Pak Sumartono, terima kasih sekali pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk membagikan kisah inspiratif untuk teman-teman pendengar setia dari channel YouTube Total Quality Indonesia ya Pak ya. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing ya Pak ya mengenai Radio Meta Solo FM ya Pak. Nah, mungkin kalau Pak Sumartono sendiri mungkin bisa menceritakan Pak ya, Radio Meta Solo FM ini kan telah mengudara kalau nggak salah sejak tahun 2003 ya Pak ya? Betul, hampir 19 tahun. Betul, nah kira-kira bisa diceritakan Pak secara singkat bagaimana sih Pak proses berdirinya Radio Meta Solo FM Pak? Iya, jadi ceritanya begini, segala sesuatu menurut saya kan tidak ada yang kebetulan Bella. Betul. Jadi waktu itu saya kan sudah banyak bergabung di berbagai organisasi sosial di Solo. Saya banyak belajar tentunya dan melihat bahwa ternyata semua kegiatan sosial ini pertama juga harus dengan niat baik, komitmen dan ikhlas. Kedua tentunya kalau kita mau berbagi, mau melayani kan tidak semuanya bisa dilakukan tanpa adanya biaya atau adanya dana atau materi. Dari situlah saya berpikir akan mengajak banyak teman untuk bisa mewujudkan sebuah radio broadcasting, di mana kenapa kami atau saya memilih dan teman-teman memilih radio, karena selain nanti menjadi sumber dari berkat yang bisa kita bagikan, kedua juga sebuah media ini akan menjadi kepanjangan tangan atau ujung tombak atau pembelajaran yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang membaca atau mendengarkan atau browsing, tentunya begitu. Jadi dari situlah kami akhirnya sepakat waktu itu membentuk panitia kecil, kemudian mengajak 70 orang. Kita ajak untuk patungan, saweran istilahnya. Orang Jawa bilang dibuyung. Akhirnya kami terkumpul, masing-masing hanya boleh memberikan dukungan 10 juta rupiah, di mana kita karena harus berbentuk PT untuk pengurusan izin, jadilah PT Radio Rama Meta dengan 70 pemegang saham, masing-masing 10 juta itu 20 lembar saham A500.000. Kemudian kami langsung mulai dengan niat baik, dengan tekad yang luar biasa, walaupun belum dengan perhitungan yang matang. Akhirnya pada tahun kelima kami sempat hampir kolab, karena memang ternyata waktu itu kami banyak belajar dengan Pak Erol almarhum dari Radio Suara Surabaya, di mana ternyata sebuah media ini apapun medianya, baik itu online, baik itu radio maupun televisi atau portal berita, semua butuh waktu. Bahkan kalau radio sekitar 10-15 tahun, karena tentunya harus segmennya pas bagi para pendengarnya, juga semua siarannya, baru kita bisa mendapatkan iklan untuk kehidupan radio tersebut. Jadi setelah hampir kolab, sebetulnya beberapa teman menyarankan kami akan tutup, kami kembalikan. Karena waktu itu kalau kita jual izin ya, karena
izin radio itu limited. Di setiap kota, kabupaten itu sudah ada bandwidth atau gelombang yang terbatas. Tidak mungkin bisa lebih. Jadi seperti di kota besar Jakarta, Surabaya itu radio sangat kurang, lebih banyak pendengarnya. Tapi di kota kecil biasanya lebih banyak radionya dari pendengarnya. Nah, dari situlah saya kemudian beberapa teman menghubungi, saya dimarahin gitu ceritanya. Kamu ajak teman kok sekarang mau tutup, katanya. Kamu harus berjuang bagaimana ini menjadi saluran berkat bagi semua pihak, terutama sebagai radio yang bisa memberikan pembelajaran atau media yang bisa bermanfaat lah bagi masyarakat. Akhirnya saya mengajak tambahan teman-teman sebanyak sekitar 50-an. Waktu itu 124 kalau nggak salah. Berarti 70 tambah 50 gitu ya Pak? Iya, jadi tambah 50. Kami beresin beberapa pinjaman peralatan yang belum lunas juga, yang dibantu waktu itu dengan Pak Ani dari Morse. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya juga tetap menghimbau para pemegang saham. Saya ceritakan, kamu tolong bantu pasang iklan. Bahkan mereka pada tanya, loh, saya pekerjaannya notaris, ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang pengusaha. Dia bilang, saya pasang iklan untuk apa? Wong saya dilarang pasang. Terserah, pokoknya kamu pasang iklan buat tetanggamu juga boleh. Yang penting untuk kelanjutan Radio Meta ini bertahan dulu gitu. Jadi mereka ya pada tertawa, tapi akhirnya juga support luar biasa. Sehingga pada kira-kira 4 tahun yang lalu kami mendapatkan seorang manajer yang cukup representatif dari salah satu bank nasional. Dia bilang, Pak, kalau saya jualan Meta, karena waktu itu kami studionya kan saat ini masih kontrak, tapi keadaannya kan ya masih kayak rumah tinggal kuno begitu. Ini perlu di renov lah, maksudnya tampilan untuk dijual kan harus bagus juga. Saya juga ngomong dengan beberapa teman yang masih setia menemani saya di Meta, bilang lah kita kan tidak ada dananya mau untuk renovasi. Akhirnya kepikiran lagi untuk nambah pemegang saham. Saya ajak anak-anak muda. Jadi anak-anak teman saya, karena saya berpikir bahwa radio ini kan butuh regenerasi nanti ke depan. Akhirnya jadi tambah 70 orang. 70 lebih. Tambah, pokoknya saat ini kita 220 pemegang saham. Mungkin kalau PT bisa masuk muri nih, PT yang pemegang sahamnya luar biasa. Pemegang saham terbanyak di dunia ya Pak. Dan mereka semua ikhlas. Jadi mereka yang pemegang saham istilahnya sebetulnya mereka mau menyumbang, tapi ya saya sampaikan ke mereka bagi yang terbeban, tidak membebani, istilahnya kita sama-sama menanam pohon. PT ini pohon di mana nanti buahnya tetap kita bisa bagikan terus-menerus. Jadi tidak hilang lah mereka yang menanam pohon ini untuk kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah ceritanya Meta, dan sekarang sudah diurusi direkturnya 5 direktur semua anak-anak muda. Jadi saya cuman ya istilahnya di sini ikut nungguin saja sambil kalau kita membagikan jaringan, mereka berusaha maksimal sehingga Meta berkembang. Kalau dilihat di backdrop yang saya pakai, ada Instagram, ada podcast, ada portal beritanya Meta News, kemudian kita bikin siaran live kayak semacam TV sehari sekali, Meta TV, kemudian kita ada Meta Kelas Bicara, kita ada macam-macam, jadi cukup lengkap sekarang. Bahkan kami punya satu-satunya radio yang punya divisi Metacare, di mana kami persiapkan Metacare ini nanti ke depan untuk menjadi saluran berkat bagi Radio Meta dan semua usaha di dalamnya kalau surplus. Jadi Metacare ini kami bermimpi suatu ketika bisa menjadi portal berita yang sekarang sudah ada seperti kitabisa.com, kemudian benihbaik.com punyanya Pak Andi Noya dan beberapa, karena selain berkat yang dari PT kami yang nanti kita bisa kami salurkan, kami juga menerima dari siapapun menjadi saluran berkat yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Metacare ini pada saat pandemi kami mulai berkiprah. Ya, waktu itu kami membantu dengan bermitra berbagai organisasi untuk menyalurkan APD yang saat itu sulit. Kemudian juga berkontak dibantu dengan beberapa pabrik minuman untuk membagi kepada para dokter, para karyawan rumah sakit, minuman-minuman bervitamin. Kemudian setelah itu kami berpikir untuk membantu susu bagi anak-anak P1. Prioritas pertama
di kota Solo sebanyak 1.296. Kami dibantu salah satu teman pabrik susu di Jogja, di mana karena teman baik dengan saya diorari, diberikan diskon, walaupun sebenarnya kan tidak beri diskon, istilahnya kami hanya membayar 60%. Jadi waktu itu kami bisa memberikan kepada 1.296 anak untuk 1 bulan. Kami didukung oleh pabrik dan oleh donatur. Setelah itu dengan adanya COVID yang luar biasa kemarin pada bulan Juli, kebutuhan plasma demikian luar biasanya. Di Solo kami punya 7 mesin di PMI karena saya juga bergabung di PMI, 7 mesin aferesis sehingga bisa 100 kantong per hari. Untuk mendapatkan donaturnya, sebagian yang memang perlu diberikan apresiasi, kami siapkan voucher belanja. Voucher belanja di minimarket di Solo yang cukup banyak. Kami kerjasama sebanyak 250.000. Kami ajak semua pemegang saham Meta maupun orang luar untuk bisa berdonasi. Kami bisa mewujudkan 1.000 lembar. Wow. Voucher 250.000. Kemudian yang sangat luar biasa, kami komunikasi dengan TSTJ, Taman Satwa Taru Juruk Solo, kebun binatang di Solo. Saat itu kan harus tutup, tapi binatangnya kan tidak bisa mengeluh tapi harus makan. Sebanyak 600 binatang yang ada di TSTJ. Kami punya ide, jual tiket sekarang 20.000 untuk masuk ke TSTJ, bisa nonton sampai 2 tahun ke depan, sampai selesai pandemi. Tuhan luar biasa, Bella. Seminggu kita bisa jual 40.000 tiket. Wow. Dan minggu kedua 20.000. Jadi total, iya betul. Total kami bisa jual 60.000 tiket. Jadi 1,2 miliar. Sempat kami diliput oleh CNN maupun detik.com karena memang luar biasa berkat yang dari Tuhan melalui MetaCare atau Meta FM kami bisa bantukan. Kemudian setelah itu kami juga berbuka puasa dan lain sebagainya, dan saat ini kami sedang menggarap ada seorang tua yang butuh tempat tidur. Hari ini kami akan datangi untuk assessment, kemudian juga minggu depan kami akan buka puasa dengan para difabel. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi kami terus terang pengalaman saya sendiri di berbagai organisasi sosial, berbagi memang tidak harus wujud materi. Tapi di luar sana sebetulnya masih banyak saudara kita yang membutuhkan, dalam arti butuh juga dana. Sebaliknya masih banyak saudara kita yang ingin berdonasi, tapi tidak tahu harus kemana. Dan yang pasti mereka butuh tempat-tempat yang bisa dipercaya. Berapapun donasi yang dipercayakan ya harus sampai kepada yang harus menerima. Wah, luar biasa ini ya. Wah, MetaCare ini sangat menginspirasi sekali nih ya Pak ya, dengan hal-hal yang sudah dilakukannya. Nah, Pak Sumartono, ini kira-kira ini ya Pak ya, apakah memang dari dulu sudah ada passion Pak di dunia radio atau bagaimana Pak? Kok tiba-tiba dari dunia organisasi sosial cemplungnya di radio Pak? Belum Mbak Bella, jadi terus terang ini hanya semangat yang luar biasa dengan niat baik dan komitmen dan ikhlas. Jadi saya sejak awal buka Meta sampai hari ini tetap rutin ke Radio Meta untuk bisa sharing-sharing di sini apa yang saya bisa bantukan dengan segala keterbatasan saya. Jadi kami tidak ada pengalaman, tapi ya tadi semua niat baik yang di atas itu luar biasa. Kami bisa berkenalan dengan almarhum Pak Erol, banyak dibimbing beliau, kami dibantu berbagai pihak. Ya tentunya sempat mau collab itu karena kami juga tidak punya pengalaman. Bahkan saya masih ingat betul waktu awal kami coba buat proposal karena kami benar-benar tidak mengerti soal media, dan kami sampaikan ke beberapa pengusaha untuk ikut bergabung, ikut menyumbang sebagai pemegang saham. Itu ada salah satu staf dari perusahaan besar bilang, kalau saya lihat proposal kamu ini 3 bulan setelah kamu siaran tutup radionya. Itu karena pemasukannya tidak terlihat di situ, yang keluar hanya biaya rutinnya saja. Jadi saya sendiri juga wah luar biasa, ternyata kalau niat baik dengan semangat didukung oleh banyak pihak, karena banyak jaringan itu rasanya Tuhan pasti memberi jalan. Kalau tidak pun pasti ada rencana lain yang indah. Tapi ternyata Meta diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa jalan sampai hari ini. Nah, luar biasa ini ya Pak ya, niat baik mengalahkan segala macam ilmu dan pengalaman ya Pak ya. Benar. Saya selalu sampaikan Bella, kalau kita punya niat baik, saya tawari Bella kalau ketemu, ayo Bella minum kopi
mungkin bila sungkan diminum bisa-bisa mules atau perutnya sakit. Tapi yang pasti saya tetap punya niat baik agar Bella bisa merasakan kopi buatan saya dan membuat segar. Jangan sampai contohnya Bella datang tak buatin kopi tapi tak campur sesuatu biar sakit perut. Nah itu yang tidak boleh. Di dalam kehidupan ini apapun kalau bisa kita selalu berbuat dan awalnya berniat baik, walaupun baiknya saya belum tentu baiknya Bella maupun yang orang lain. Iya, baik Pak, luar biasa ini ya ilmunya ya. Nah, Pak Sumartono, tadi kan sempat diceritakan Pak susahnya pada awal-awal pembentukan Meta Solo FM ini ya Pak ya. Nah, kira-kira tantangan yang paling besar itu apa Pak? Selain mungkin tidak punya pengalaman itu ya Pak ya, kesulitan paling besar apa Pak? Yang pertama ya tadi, kami sama sekali tidak punya pengalaman. Kami berjalan dengan niat baik dan semangat. Kalau masalah pendanaan atau pemegang saham ternyata luar biasa. Jadi itu bukan merupakan sebuah kendala. Nah, yang jadi kendala yaitu kami harus terus belajar dan tentunya karena di setiap kota kan punya banyak media. Betul. Dan tidak semua media kayak seperti Pak Errol yang mau membantu. Bahkan mungkin dianggap kita pesaing. Nah, jadi tentunya waktu itu karena awalnya pemegang saham kami adalah teman-teman Nasrani, Katolik dan Kristiani, teman-teman Kristiani, Katolik dan Kristen, kami diisukan oleh pesaing. Itu radio religi begitu. Padahal radio religi, radio komunitas dan radio profesional itu berbeda. Semua sudah ada aturannya oleh sekarang Kominfo ya, dulu oleh Departemen Kementerian Penerangan. Tapi ya mereka karena ingin supaya Meta tidak berkembang juga, jadi mereka menganggap kita radio religi. Padahal saat ini 220 pemegang saham kami Bhinneka Tunggal Ika. Kami ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Islam, ada yang Kristen dan ada yang Katolik. Jadi kami memang radio ini Bhinneka Tunggal Ika dengan misi visi yang bagaimana bisa melayani sesama, karena Meta ini kalau kita ambil dari bahasa Pali artinya kasih. PT Radio Rama Meta itu singkatan dari bahasa Jawa, Bella. Marsudi, Endah, Toto, Tentreming Ati. Yang artinya kalau bahasa Indonesia membuat semua menjadi indah dan semua menjadi tenteram. Jadi sejak awal kami punya tagline Your Inspiring Family Station, dan isinya berbagai banyak talk show. Nanti siapa tahu teman-teman dari TQI juga bisa berbagi dengan Meta, termasuk Pak Johan, siapapun nanti bisa join. Sekarang bisa dengan Zoom, kita bisa masukkan di podcast kami, juga di di live kami begitu. Nah, luar biasa ini ya Pak ya. Oke, Pak, mau bertanya juga Pak, ini kalau di Surabaya ya, kan kita punya Radio SS ya Pak ya. Kalau di Surabaya kan terkenal dengan Radio SS-nya, mungkin Pak Sumartono juga kenal dengan almarhum Pak Errol ya, seperti itu. Kemudian kalau di Jakarta mungkin ada Prambors ya kan, ada Hard Rock dan sebagainya. Nah kalau di Solo ini kan kalau saya nanya radio kan pasti orang-orang bilangnya Meta Pak ya, seperti itu. Nah kira-kira kalau kalau dari Pak Sumartono sendiri, apa sih yang mendasari Meta Solo FM itu di awalnya itu mengambil positioning dulu sebagai radio family Pak, radio keluarga Pak, seperti itu? Iya, jadi memang karena kami punya misi, walaupun kami tetap profesional yang kepingin ada surplus untuk kita bagikan, tapi kami terus membuat acara-acara di Meta ini hal-hal yang bermanfaat bagi pendengarnya atau apa yang dibutuhkan oleh pendengar. Dan segmennya tentunya kami mulai dari anak-anak sampai yang orang tua, walaupun segmen anak muda ini tentunya paling banyak karena kami tidak memungkiri bahwa kami juga profesional bisnis, jadi kami segmentasi ke anak-anak muda ini juga yang cukup banyak. Jadi kami terus berusaha dan kami sekarang ini sudah diberikan hasil survei oleh AC Nielsen rutin. Kami sudah berlangganan tahun kemarin, ini kami lanjut ke tahun ini dan kami melihat perkembangannya luar biasa. Bahkan dalam 3 bulan terakhir ini mulai Januari, Februari, Maret, pendengar kami meningkatnya luar biasa. Yang awalnya sekitar 10-an ribu sampai 15 ribu, bulan Februari sudah sekitar 20, dan bulan Maret kemarin hasil survei AC Nielsen kami sudah
hampir mencapai 30.000 pendengar. Di mana kalau kita ranking untuk radio anak muda, kita sudah ranking 2 saat ini. Ranking 2 jadi kami sangat di Solo ya Pak bersyukur, ya mudah-mudahan ini terus meningkat sehingga kami mempunyai banyak sekali pendengar, sehingga para pemasang iklan tentunya kan itu menjadi sebuah pertimbangan untuk pasang iklan di Meta. Iya, amin Pak ya. Semoga amin. bisa terus meningkat terus ya Pak ya untuk pendengarnya. Amin. Nah, Pak, radio ini kan seiring dengan perkembangan zaman ya Pak ya, semakin lama kan semakin mengalami pergeseran ya Pak. Apalagi sekarang di zaman digitalisasi seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan oleh Meta Solo FM ya agar bisa tetap eksis dan bisa bersaing Pak, terutama dengan kompetitor-kompetitornya ya Pak ya. Nah, kira-kira apa Pak langkah-langkah yang dilakukan agar bisa ikut bersaing di zaman yang seperti ini Pak? Ya, betul sekali Bella. Jadi kemajuan teknologi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa majunya, dan kita tidak bisa membendung maupun menolak. Mau tidak mau kita harus ikut mengikuti kemajuan teknologi. Nah, pertama saya selalu ingat pesan Pak Errol sebelum beliau dipanggil Tuhan, bahwa radio ini adalah private, dan radio ini sangat secara rasa ini sangat dekat antara pendengar dengan penyiar. Nah, ini menjadi sebuah yang bisa dipertahankan, dan saya juga sudah melihat salah satu buktinya kalau kita download Radio Garden ya, itu sebuah portal streaming radio, kita bisa melihat radio yang ada di seluruh dunia Bella. Itu luar biasa, 24 jam. Kalau kita masuk di sana juga harus siaran 24 jam. Jadi Meta ini siaran yang dengan penyiar mulai jam 5 pagi sampai jam 12. Di luar itu kita lewat komputer. Itu luar biasa. Jadi perkembangan radio, walaupun pada saat mulai muncul televisi sempat terganggu, tapi melihat sekarang justru radio ini masih boleh dibilang bertahan dan dampaknya belum terlalu besar. Kalau itu yang kita bisa lihat di Radio Garden, semua radio masih eksis karena mendengarkan sebuah radio ini hanya dibutuhkan oleh satu panca indera, hanya dengan telinga. Tapi kalau kita melihat video di YouTube atau televisi kan harus butuh 2 panca indera, dan itu tidak bisa kadang-kadang mengganggu konsentrasi pada saat kita naik mobil atau pada saat kita mungkin ada keperluan yang lain. Tapi kalau kita dengan belajar, bekerja, itu masih bisa mendengarkan radio. Jadi inilah yang membuat pendengar kita masih cukup banyak. Kedua, Meta juga terus mengaktifkan medsosnya. Kalau kita lihat di samping saya ini, semua medsos kita ada, mulai TikTok, kemudian podcast, YouTube, Instagram, semuanya kami mulai bangun. Kami berharap semuanya juga punya follower yang cukup banyak. Itu yang selalu mendukung, saling mendukung kan. Pendengarnya Meta bisa ikut mengikuti TikToknya Meta, Instagramnya Meta, sebanyak yang mereka masuknya melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook, mereka juga bisa mendengarkan Meta. Ini yang kami harapkan seperti itu ke depan. Baik, luar biasa ya Pak. Oke, nah menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih kunci keberhasilan ya Pak ya yang dimiliki oleh Meta Solo FM ya sehingga bisa berada di posisi seperti sekarang Pak? Kalau bicara soal keberhasilan, nomor 1 berkat yang dari atas sana. Jadi saya selalu yakin walaupun itu cuma 0,1% berkat itu nomor 1, dan semua indah pada waktunya. Tapi yang pasti ya kita tetap harus bekerja keras, bekerja on the track, dan berpikir out of the box. Itu yang penting. Kalau kita hanya berpikir biasa-biasa, mau pesaing kita semua juga berkembang, dan Tuhan ini sangat adil, semua juga diberi kesempatan untuk maju. Ya kita harus berpikir lebih maju, lebih out of the box, kemudian terus komitmen, terus semangat, jangan sampai kendor, terus bekerja keras untuk niat yang baik tadi. Oke, ya jadi kuncinya adalah berpikir out of the box ya Pak ya, berpikir lebih maju, dan jangan lupa juga ya untuk selalu ingat akan berkat yang di atas ya Pak ya, seperti itu. Amin. Oke, nah kira-kira kalau proyeksi dari Meta Solo FM untuk 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Apakah sudah ada proyeksinya kira-kira? Kemajuan teknologi ini dan perjuangan kami kan memang punya goal yang jelas. Kami kepengen Meta menjadi radio yang
salah satu radio yang banyak didengar oleh semua pendengarnya dan enak didengar, baik siaran lagu-lagunya maupun isinya, konten-kontennya. Ini yang kami harapkan. Tentunya kami terus berpikir ke sana sambil memonitor hasil dari hasil survei. Kemudian semua medsos kami juga akan terus perhatikan. Kemudian juga kami akan inovasi. Kami saat ini terus belajar juga dengan mereka-mereka yang punya kemampuan khusus di medsos, kan banyak di luar sana mereka yang betul-betul sudah mendalami soal Facebook, soal Instagram, soal apa, itu kami juga terus belajar. Karena belajar ini harus kita lakukan mulai sejak kita lahir sampai saatnya kita dipanggil Tuhan. Tidak ada kata berhenti untuk belajar ya Pak ya, seperti itu. Terus continue betul. Terus. Karena kalau belajar harus terus-terusan. Kita perlu belajar. Iya betul. Luar biasa ini ya. Kemarin kami PMI, PMS juga begitu dengar Pak Johan bilang harus menjadi organisasi yang terukur dan profesional, ya kami belajar dari TQI. Luar biasa ya. Jadi Pak Sumartono, kalau kita mau sukses ya kita harus belajar sama yang sukses. Kalau mau ahli ya harus belajar sama yang ahlinya ya Pak ya, seperti itu. Ditambah satu, Bella, setelah saya banyak belajar di kehidupan ini dan saya banyak belajar di berbagai organisasi, sebuah bentuk apapun bentuknya ya, boleh organisasi, boleh perusahaan, boleh konsultan, boleh organisasi sosial. Kalau mereka bisa menjadi sebuah badan yang hebat, organisasi atau institusi yang hebat, pasti di belakangnya orang-orang hebat ada di situ. Contohnya, TQI demikian luar biasa dan profesional. Pasti orang-orang di TQI juga punya kemampuan lebih daripada umumnya. Ini yang saya banyak belajar di sini. Jadi kalau belajar ya pada ahlinya. Kita pilih institusi yang betul-betul luar biasa, pasti banyak orang-orang luar biasa di sini. Oke, terima kasih ya Pak ya atas apresiasinya. Nah, kira-kira ada pesan Pak yang ingin disampaikan kepada para pemirsa channel YouTube Total Quality Indonesia? Ya, jadi pertama terima kasih untuk Total Quality Indonesia, juga kepada Bella yang selalu mengingat kami berbagai kegiatan sosial yang ada di Solo. Saya cuman punya misi visi yang tadi dengan niat baik. Kami kepingin semua yang mengikuti acara ini ataupun pendengar Radio Meta ataupun yang monitor melalui YouTube channel maupun Instagram maupun Meta News, semuanya bisa ikut memberikan masukan. Karena yang bisa mengetahui kita sudah baik atau bisa lebih baik atau tidak adalah orang yang di luar sana. Kemudian bagi semua stakeholder yang ikut mendukung dengan memasang iklan tentunya, kami sangat berterima kasih dan yakinlah bahwa berapapun sumbangsih berwujud iklan yang diberikan kepada Meta Media Group, semua nanti akan kami kembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami direksi sampai ke atas tidak ada yang menerima gaji, semuanya adalah relawan, manajer ke bawah profesional. Itu yang ada di Radio Meta. Jadi kami semua relawan yang direksi ke atas adalah relawan, siapapun bisa ikut membantu Meta FM, tapi memang untuk profesionalismenya dari manajer ke bawah kami profesional. Begitu Bella. Wow, luar biasa sekali ini ya. Saya baru kali ini ketemu radio yang sangat menginspirasi seperti ini ya, dari Radio Meta Solo FM ya. Baik, terima kasih sekali lagi waktunya ya untuk Pak Sumartono yang hari ini banyak sekali ya memberikan pelajaran, kisah-kisah inspiratif kepada saya juga ya, dan juga kepada teman-teman di channel YouTube Total Quality Indonesia. Semoga bisa terus sukses ya Pak ya untuk Radio Meta Solo FM ya. Semakin berkembang, semakin banyak juga pendengarnya ya, dan semakin mendapatkan tempat di hati para pendengar Pak, seperti itu. Amin. Oke ya, jangan lupa juga ya para pemirsa ya, coba dengarkan Meta FM ya, seperti itu di 104,7 FM ya. Nah, jangan lupa kalau ingat Meta FM isinya cuma lagu enak ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Sumartono hari ini telah
meluangkan waktunya ya untuk membagikan ya. Banyak sekali saya dapat banyak pelajaran juga pada hari ini dari sharing-sharing Pak Sumartono. Semoga Radio Meta FM bisa semakin lebih baik lagi, semakin banyak penggemarnya, dan semakin mendapatkan tempat di hati para pendengarnya. Nah, ingat jangan lupa untuk para penonton ya, bagi yang ingin mendengarkan Meta FM di 104,7 FM ya. Ingat Radio Meta FM cuma lagu enak ya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton Sukses Talk Total Quality Indonesia. Kita akan kembali lagi dengan kisah-kisah inspiratif dan narasumber yang berbeda. Apa kabar? Sukses!